Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi. Selamat datang di Good Morning Jesus. Saudara, seorang buta di Yeriko dengan penuh iman yang gigih dan keberanian, dia terus-menerus berteriak memanggil Yesus. Sekalipun orang banyak menghalau dia, menyuruh dia diam karena merasa terganggu, dia tidak pernah gentar. Dia terus berusaha memanggil Yesus untuk meminta kesembuhan daripada Yesus. Kegigihan imannya pun menggerakkan hati Yesus untuk melakukan perkara yang besar atas hidupnya. Mari saat ini saudara-saudari sekalian, apapun yang menjadi kelemahan kita, apapun yang menjadi keterbatasan kita tidak mau berdiam diri. Kita mau belajar dari si orang buta Yeriko ini untuk dengan penuh keberanian memanggil Yesus sebagai juru selamat kita. Kita mau tenangkan hati saat ini saudara-saudari sekalian. Kita mau awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, saat ini kami datang membawa segala keterbatasan kami, membawa segala kelemahan kami. Kami mau persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, untuk dijamah, untuk dipulihkan dengan satu tujuan, supaya kami dalam keadaan baik, dalam keadaan layak untuk kami boleh mengikuti-Mu, mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Dan dengan penuh iman saat ini kami mau berseru, karena Engkaulah Tuhan penolong kami yang setia. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah penyelamat kami. Kepadamu Tuhan Yesus, kami mau berseru, memuji-Mu, memanggil nama-Mu saat ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau pertahanan kami Tuhan, pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Dan kami mau berseru kepadamu Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi Tuhan, kami nyatakan Engkau adalah penolong kami. Tuhan, penolong dalam hidup. Dan kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Percaya hanya kepadamu. Engkau pegang tangan kami. Engkau pegang tanganku. Kau tuntun langkah kami. Langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan.
segalanya. Terus kami mau berseru Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Engkau penyelamat kami Tuhan. Penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segala. Terus kami mau perkatakan Tuhan dengan penuh iman, kami mau berseru. Padamu ku berseru, Sebab Engkaulah penyelamat kami, penyelamat penyelamat yang sangat-sangat terpuji. Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami gak bisa berhenti Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kami berseru. Penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Kau penolong dalam hidup ini. Kaulah keselamatan Kau penyelamat hidup ini. Yesus, kami percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, kami berseru, kami memanggil namamu. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, hanya kepadamu kami berseru, kami berserah, karena kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Oh, Yesus, sungguh hanya kepadamu Tuhan Yesus
kami mau berseru, kami mau menggantungkan segala pengharapan kami, segala permohonan kami Tuhan. Karena kami percaya dan yakin bahwa Yesus, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup memulihkan hati yang terluka, menghibur yang berduka Tuhan. Sebab Engkau begitu mulia, sebab kasih-Mu begitu besar, sebab kuasa-Mu begitu besar. Sekali lagi Tuhan, dengan penuh iman kami mau berseru, kami mau mengagungkan Engkau saat ini, karena kami percaya dan yakin Engkau sanggup Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Oh Yesus, Engkau begitu mulia Tuhan Yesus, kami katakan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, dan sampai selamanya, kasih-Mu sungguh tidak berubah Tuhan Yesus. tak pernah berubah. Sekali lagi Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Kuasa-Mu besar Tuhan Yesus. besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup. Engkau sanggup melakukan perkara besar Tuhan Yesus. Perkara yang besar. Kau sanggup Tuhan Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dengan
Dengan segenap hati Tuhan kami berkatakan, Engkau sanggup Yesus. Sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Terus kami katakan, Engkau sanggup Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi Tuhan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kau sanggup Tuhan, sungguh hanya Engkau yang sanggup Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar atas hidup kami, menyembuhkan segala luka kami, memulihkan segala duka kami, mengisi segala keterbatasan kami, memperlengkapi segala kelemahan kami. Terus kamu bersenandung Tuhan Yesus. Ini bentuk pernyataan iman kami. Kami percaya Kau sanggup, hanya Kau yang sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Hanya kepadamu, oh,
Sungguh hanya Engkau, Yesus, tempat di mana kami beriman teguh bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar, Tuhan. Dan karena itu Tuhan, dengan penuh kepercayaan, kami tidak ragu menyerahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Kami gak pernah ragu akan janji-Mu, Tuhan Yesus. Kami gak pernah takut akan kehidupan kami, karena kami percaya dengan yakin bahwa hidup kami sudah dipegang di dalam tangan kasih-Mu yang besar, Yesus. Karena kami percaya rencana-Mu, rancangan-Mu adalah yang terbaik. Amin. Sekalipun kami merasa bahwa keadaan di sekitar kami, apa yang kami lihat di sekitar kami, Tuhan, sedang tidak baik-baik saja, namun kami tetap setia untuk memuji-Mu, berseru, menyerukan nama-Mu. Karena kami sadar, Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan, Engkaulah yang terbaik, Tuhan. Amin. Untuk kami. Thank you, Jesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Kami tahu Engkau bersama kami. yang ku tahu Kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Sekalipun Tuhan, di sekitar kami gak akan mudah, Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan, Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi Tuhan, kami katakan walaupun keadaan tidak akan mudah, Tuhan. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik
Terus kami berkatakan Tuhan, kami gak pernah ragu Tuhan sedetik pun akan janji-Mu. Kami gak pernah takut Tuhan akan hidupku, karena kami sepenuhnya percaya akan Engkau Tuhan. Percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Sekali lagi, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. sekalipun Tuhan kami mendapati keadaan di sekitar kami, apa yang kami alami Tuhan, kami rasa kurang baik. Mungkin kami merasa setiap langkah demi langkah yang kami jalani mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Kami gak akan pernah khawatir Tuhan, kami gak akan pernah takut, karena kami percaya bahwa Engkau yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Setiap rencana-Mu, setiap rancangan-Mu yang terbaik, dan itu yang kami perlukan Tuhan. Itu yang kami perlukan. Kau baik Walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Terus berkatakan dengan penuh iman saudara-saudari sekalian. Kau baik walau keadaan tak Rencana Tuhan kita adalah yang terbaik. rencana-Mu terbaik. Yes, amin. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Kau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau sungguh baik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Kau yang terbaik selamanya. Walau keadaan tak baik, Sungguh rencana-Mu yang terbaik Tuhan. rencana-Mu terbaik. Sungguh Kau yang terbaik bagiku. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu Kami gak pernah ragu lagi Tuhan. tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan
terbaiklah. Kami mau sepenuhnya percaya Tuhan, Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Sebab Kau yang terbaik, Tuhan. Kau yang terbaik. Sungguh kami percaya padamu, pada rencana-Mu, pada rancangan-Mu atas hidup kami, Tuhan Yesus. Sekalipun keadaan tak baik, Kau tetap yang terbaik, Tuhan Yesus, Kau yang terbaik, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Sungguh Tuhan, sekalipun keadaan kami kurang baik berjalannya, namun dengan yakin dan percaya, kami persembahkan hidup kami kepada setiap rencana-Mu, kepada setiap rancangan-Mu, karena kami yakin itulah yang terbaik Tuhan untuk kami. Dan kami mau datang saat ini Tuhan Yesus, sujud di hadapan-Mu, membawa segala kehidupan kami, membawa segala hati kami, menjadi persembahan, menjadi pujian bagi Engkau Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau nikmati jamahan-Mu saat ini. Nah, kami percaya dan kami merasa bahwa saat kami sujud menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu boleh bekerja atas kami. Kini kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagi-Mu. Sungguh Kau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu, ku datang sujud menyembah.
rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Sekali lagi Tuhan kami katakan, kami datang saat ini. Ku datang Tuhan, Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat, membawa segenap hati kami Tuhan, bawa senang hatiku, menjadi pujian terbaik bagi Engkau. pujian terbaik bagimu. Sungguh Kau Tuhan yang menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu, ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud menyembah, Rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. terus kayak mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Sujud menyembah, Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. rasakan hadirat, Kami mau menikmati Engkau Tuhan. menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau
sekali lagi Tuhan, sungguh kami rasakan kuasa-Mu bekerja memulihkan kami. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku, Yesus Engkau yang ku sembah. Wala masikala bayara wala mara 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 Yesus Kau sembah, hanya Kau Yesus, hanya Kau Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap dari kami. Dimanapun saat ini kami berada, saat kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sungguh kuasa-Mu yang tercurah atas setiap dari kami. Dan saat ini kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Kami boleh berada di dalam pelukan-Mu. Dan biarlah saat ini juga tanah hati kami seperti tanah yang subur. Yang boleh siap untuk menerima firman-Mu. Sehingga boleh jadi rema dan kekuatan bagi kami. Pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu diberitakan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus sendiri. Ini waktu-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap dari kami. Kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom GMJ viewers. Dimanapun teman-teman berada. Pada pagi hari ini kita sekali lagi memuji memuliakan Tuhan. Dan kini kita mau mendengarkan sedikit dari firman-Nya yang diambil dari bacaan Injil pada hari ini.
yakni dari Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Saya akan bacakan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para GMJ viewers, pagi ini kita diingatkan melalui bacaan ini tentang seorang buta. Bagaimana kita bisa belajar beberapa hal dari orang buta ini. Yang pertama kita lihat bagaimana dalam kebutaannya dia tidak kehilangan harapan. Dia tidak kehilangan kepekaan akan keadaan sekitarnya. Kalau dia sudah mati rasa, sudah apatis, maka dia nggak akan peduli siapa yang lewat. Dan kalau dia nggak peduli siapa yang lewat, dia nggak akan berseru. Dia nggak akan berharap lagi. Maka hal pertama kita belajar dari orang buta ini untuk tidak apatis dalam hidup ini. Untuk tetap punya semangat dan harapan. Apapun masalah yang kita hadapi. Dalam kondisi bagaimanapun juga. Dalam kerjaan, dalam studi, dalam relasi, dalam masa depan, dalam keuangan, dalam pelayanan. Di dalam hal apapun juga. Mari kita menjadi orang yang tetap berpengharapan. Yang tidak apatis, tidak menyerah dengan keadaan. Maka kita juga akan berani berseru kepada Tuhan pada waktunya. Kita akan tekun berseru kepada Tuhan. Sehingga kesempatan itu tidak lewat begitu saja. Berseru kepada Tuhan kadang-kadang membuat kita merasa Tuhan tuh dengarkan enggak. Atau kalau kita merasa kita tidak layak, kita akan merasa ngerepoti Tuhan. Mungkin ya. Karena beberapa kali saya pun juga mengalami hal demikian. Kadang-kadang merasa kayaknya kok gak didengar. Atau ya itu tadi, merasa tidak cukup layak untuk didengar. Dan kita merasa bersalah karena kok mengeluh. Ya, ini meraung-raung tepatnya kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita semua. Kitab Peratapan itu tidak ditulis begitu saja. Tetapi justru untuk mengencourage kita. Kepada siapa kita ini berseru, meraung, ya, meratapi hidup bahkan. Kalau bukan kepada Tuhan kita. Bayangkan kalau kita meratapi itu sendirian. Atau kepada pihak yang salah. Maka kita akan terjebak dalam kondisi yang tidak bisa memulihkan keadaan kita. Maka Tuhan sebenarnya terbuka pada setiap peratapan kita. Jangan takut, jangan sungkan, jangan ragu. Jangan merasa gak layak. Jangan merasa kok mengeluh kepada Tuhan. Saya mau katakan pagi ini, it's okay. It's okay. Ya, kenapa Ayub itu dipuji oleh Tuhan? Kalau kita baca kitab Ayub, dia tuh banyak mengeluhnya loh. Dia juga banyak protesnya loh sebenarnya. Tetapi Tuhan bilang, ini orang benar. Malah teman-temannya yang bilang sama dia, stop, kamu gak boleh nyalain Tuhan. Memang gak boleh kalau nyalain Tuhan ya. Dikatakan gak boleh kamu mengeluh dan sebagainya. Ternyata malah mereka yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, ternyata Tuhan berkenan atas setiap keluhan, protes bahkan dari seorang Ayub. Karena sekali lagi, kepada siapa orang percaya itu berseru, meraung, menangis, ya meratapi hidupnya juga bahkan, protes juga, kalau nggak kepada Tuhannya. So it's okay, asal tidak berlarut di sana. Setiap kali habis nangis-nangis, meratap, menangis, protes, tutup dengan pengharapan.
tutup dengan ucapan syukur, tutup dengan kepercayaan, ya wis Tuhan. Kalau memang ini harus kujalani bersama dengan Engkau. Walau aku nggak ngerti Tuhan dan aku akan protes terus, tetapi aku percaya Engkau tahu lebih baik. Di sanalah Tuhan berkenan. Di dalam kesulitan kita, dalam kesedihan, dalam keputusasaan kita, bahkan dalam protes kita, Tuhan berkenan ketika kita juga mau menyertakan Dia di dalamnya dan berharap kembali kepadanya seperti orang buta ini. Hal yang kedua, kita lihat bagaimana orang buta itu berelasi dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu tanya, kamu mau apa? Ya sudah jelas pasti minta matanya melihat. Tetapi Tuhan itu masih tanya, kamu kepingin aku melakukan apa kepadamu? Dan orang buta itu menjawab, aku ingin bisa melihat. Dengan kata lain, sekali lagi Tuhan tuh ingin suatu relasi dengan kita. Bagaimana kita melibatkan Dia dan bagaimana kita benar-benar berelasi dengan Dia. Maka ketika orang buta itu menjawab, ia menjalin suatu relasi dengan Allah yang menyembuhkan. Dan di sanalah Allah bekerja untuk boleh memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi dia dan bagi kita yang membutuhkannya. Mari kita juga mau selalu berelasi pada Tuhan. Maka tadi kalau saya bilang boleh menangis, mengeluh, protes dan sebagainya. Tetap disertai dengan ucapan syukur, dengan pengharapan, dan tetap rindu untuk selalu berelasi dengan Dia. Kalau kemarin nangis, ya hari ini nangislah lagi bersama dengan Tuhan. Kalau besok belum selesai, gak apa-apa, tetap datanglah kepada Tuhan. Maka akan saatnya tiba ketika Tuhan yang bertindak dan menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Yang terakhir, kita lihat bagaimana orang buta ini kemudian sembuh dan dia memuliakan Tuhan, dia mengikuti Tuhan. Satu hal yang mau saya bagikan juga di sini, suatu kesembuhan, suatu mujizat itu terjadi apakah semata karena iman kita yang sungguh percaya, karena iman kita besar? Menurutmu ya Pak? Saya tanya sama teman-teman, sama Andrew. Kalau kita itu mengalami mujizat, apakah karena iman kita yang besar? Bisa jadi. Gak apa-apa, jawab dia aja. Coba kalau Nat. Karena kuasa Tuhan juga. Oke, Darwin? Ngomong di sini, Win. Gak dengerin. Ya karena kuasa Tuhan sih. Karena kuasa Tuhan. Oke. Tetap butuh iman untuk melangkah pertama kali. Kalau enggak kita enggak tahu mau berseru kepada siapa. Tetapi sejujurnya bahwa mujizat terjadi bukan karena iman kita saja. Tetapi semuanya itu adalah kasih karunia. Makanya mujizat terjadi tidak terjadi. Enggak tergantung berapa kuat kita percaya Tuhan pasti bertindak. Enggak loh. Karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Terserah Tuhan mau kasih enggak kasih. Saya kasih contoh. Waktu saya didoakan GBS, waktu saya lumpuh, saya berangkat ke misa penyembuhan itu, misa ekaristi yang disertai dengan penyembuhan. Itu tidak dengan iman percaya akan sembuh. Karena saya merasa baru sakit 3 bulan, kecepatan mujizatnya. Ya begitulah, ya tau keminter. Tetapi itu yang terjadi gitu. Jadi saya berangkat itu tidak dengan yakin pasti akan sembuh. Enggak. Maka kalau saya sembuh, bukan karena iman sebenarnya. Ya saya berangkat, maka ada iman di sana yang bekerja, bergerak lewat teman-teman yang mengajak untuk datang juga. Tetapi kesembuhan atau enggak itu kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan iman saya. Ketika mama saya, dia mengikuti misa dan selalu ketiduran. Sampai saya kesulitan untuk menjelaskan, ya karena dia kan dibaptis itu karena ikut papa yang waktu itu sakit. Ketika suatu ketika di Anak Domba Allah, tiba-tiba dia bisa meneteskan air mata. Padahal nggak ngerti Anak Domba Allah itu apa. Bahkan melafalkannya mungkin juga nggak bisa, ya nggak hafal. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah Anak Domba Allah, orang yang nggak ngerti Anak Domba Allah itu apa, itu bisa menangis. Maka bukan karena iman mama saya yakin. Oh dia ngerti aja enggak. Tetapi kasih karunia Tuhan.
Ini mengajak kita untuk melihat bahwa mujizat itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Kalau dikasih, puji Tuhan. Kalau enggak, tetaplah percaya dan tetaplah berharap bahwa Tuhan tahu lebih baik dari segala apapun yang kita harapkan dan inginkan, yang kita ketahui sekalipun kondisi kita seperti apa. Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap beri yang terbaik. Maka kita perlu tetap mengasah iman supaya kita tetap tahu kepada siapa kita berseru. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan juga tahu lebih baik. Maka suatu mujizat sungguh-sungguh kita serahkan hanya di dalam tangan Tuhan kita. Kita nggak merasa berhak untuk menuntut. Kita nggak merasa berhak bahwa imanku sudah cukup besar Tuhan. Tidak. Tapi kita bisa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Empunya segalanya. Dan kita bisa berserah dalam setiap keadaan kita. Sambil tetap berharap dan mengucap syukur. Biarlah mujizat Tuhan terjadi. Bukan hanya pada waktu doa itu dijawab. Bukan hanya waktu kita merasa mujizat itu dilakukan sehingga boleh menyelesaikan masalah kita. Tetapi justru dalam kesetiaan kita sebagai anak-anak Allah yang gak tahu jalan keluarnya gimana. Yang belum kelihatan ujungnya di mana dan bagaimana. Tetapi kita bisa tetap percaya, berserah dan bersyukur kepadanya. Karena kuasanya yang sungguh lebih besar yang menyertai kita senantiasa. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau kami boleh memuji memuliakan Engkau. Karena begitu indah, agung dan mulianya kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami boleh belajar dari orang buta yang berseru kepadamu, yang tetap berpengharapan, tidak apatis, dan rindu untuk selalu berelasi dengan Engkau Tuhan. Tidak tak acuhkan dirimu, sibuk dengan masalahnya sendiri, atau sudah putus asa, melainkan selalu mau berseru kepadamu dan berelasi dengan Engkau. Maka kami semua dan seperti orang buta ini boleh melihat bahwa kasih-Mu tak berkesudahan, bahwa mujizat boleh terjadi di dalam kasih karunia-Mu semata. Bukan karena hebat kami Tuhan, tetapi karena Engkau yang memang mau mengkaruniakannya. Dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami menerima apapun Tuhan, karena kami tahu Engkau tahu lebih baik daripada diri kami. Biarlah mujizat sejati itu sungguh nyata, dilihat banyak orang. Justru ketika kami bergumul, saat doa belum dijawab, saat mungkin jalan keluar belum kelihatan. Tetapi kami tetap menjadi orang-orang yang percaya, berpengharapan, dan bersyukur kepadamu. Percaya kepada kuasa-Mu yang lebih besar dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sertakan Engkau sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Biarlah kami boleh nyatakan kasih-Mu melalui setiap doa-doa dan pergumulan kami Tuhan. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan mengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan kemenangan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk taburan firman yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini, yang benar-benar membangkitkan pengharapan kami, yang benar-benar menguatkan iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Amin. Oleh karena itu Tuhan,
kalau kami menghadapi berbagai macam hal yang gak enak sepanjang hari ini yang kami alami, kami gak mau lagi apatis Tuhan. Tapi kami mau persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, segala pengharapan kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan, kalau aktivitas kami setelah ini dan sepanjang hari ini Tuhan, sudah Engkau sertai dan Engkau lindungi di dalam kuasa Roh-Mu yang teramat sangat besar. Sehingga Tuhan, melalui apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami bisa memuliakan Engkau dan memberkati orang-orang di sekitar kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan berkat-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami semuanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Good Morning Jesus pada pagi hari ini. Semoga firman hari ini, pujian penyembahan kita pagi hari ini boleh menguatkan kita dan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kita. Sampai jumpa kembali di Good Morning Jesus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.